Kali ini saya berada di TK Pertiwi 34 Patemon, Semarang. Di TK ini ada kebijakan menarik yang untuk kita bahas. Kira-kira kebijakan apa ya? Yuk kita tanyakan kepada kepala sekolah. Sebelumnya, perkenalkan saya Laili, perwakilan dari mahasiswa PB PAUD. Nah, kami dari program Kampus UNES, programnya yaitu MBKM. Nah, jadi kedatangan kami ke sini untuk menanyakan bagaimana kebijakan yang ada di TK Pertiwi 34 ini. Oke, luar biasa, langsung tanya kebijakan untuk biaya atau BOP yang kita terima. Alhamdulillah TK Pertiwi 34 ini dari tahun 2020 kita sudah menerima PBOS atau PBOP di luar BOP itu sendiri. Sedangkan BOP itu juga untuk kegiatan operasional lembaga sama dengan PBOS, tapi lebih ke kalau misalkan PBOS itu juga ada 70% untuk kesejahteraan guru seperti itu. Kalau untuk BOP sendiri itu kegunaannya semua untuk operasional pendidikan atau KBM di lembaga kita. Di lembaga ini ya? Yeah. Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan TK Pertiwi yang lain apa gitu? Kalau untuk perbedaan untuk di anggaran ya, ini kalau perbedaan di anggaran, kita TK Pertiwi 34 itu mendapatkan dana dari dua sumber, APBD itu yang PBOP atau PBOS, kalau BOP itu yang APBN, dan semua kegunaannya masing-masing sudah Bu sampaikan tadi sekilas. Untuk PBOP itu ada 70% untuk kesejahteraan guru, seperti itu. Berarti dari TK Pertiwi 34 ini tidak membayar SPP ya? Betul sekali, tidak memungut biaya SPP sama sekali. Dan kita sangat-sangat merangkul warga belajar seperti komite, yayasan, itu selalu kita koordinasikan hal-hal yang terkait dengan KPM dan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kita tidak menutup kemungkinan untuk kurikulum Merdeka Belajar ini juga memerlukan banyak sekali anggaran. Salah satunya dialokasikannya PBOP dan BOP di situ. Seperti contohnya kita ada pemberian PMT, makanan tambahan, itu juga sangat-sangat dilakukan sebulan sekali atau? Iya, kita sesuai dengan RAB yang kita buat di BOP. Itu yang PMT itu di BOP nih. Jadi misalkan kita satu semester itu 3 kali pemberian PMT, ya berarti satu semester kita ada 6 bulan itu dibagikan 3 kali gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, mohon maaf mungkin kurang jelas atau bagaimana, boleh kapan-kapan ke TK Pertiwi 34 lagi untuk pamit dulu. Nah teman-teman, tadi kan udah dijelasin tentang dana BOP dan PBOP. Sekarang ikutin kita sekultur yuk di TK Pertiwi 34 Patemon. Let's go!
kebijakan sebagai ungkapan tentang tujuan umum yang ingin dicapai oleh pemerintah. Kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu pemberian dana BOP atau biaya operasional pendidikan untuk lembaga TK Pertiwi 34 Patemon Semarang. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai tindakan yang menunjukkan arah dan tujuan umum pemerintah dalam mendukung biaya operasional di TK Pertiwi 34 Patemon Semarang, sehingga dana yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mencapai pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada rencana-rencana khusus. Rencana-rencana khusus yang disusun oleh TK Pertiwi 34 dan diusulkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah yaitu yang pertama, pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan workshop. Yang ketiga, penyediaan bahan belajar. Yang keempat, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak. Nah, yang ketiga ada keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah yaitu ada dana BOP PAUD. Dana BOP PAUD merupakan dana yang digunakan khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional bagi satuan pendidikan PAUD. Pengawasan dan evaluasi penggunaan dana BOP PAUD dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada kebijakan sebagai program kerja pemerintah. Pemerintah meluncurkan program penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang wajib diterapkan oleh seluruh satuan PAUD. TK Pertiwi 34 Patemon menjalankan program ini melalui kegiatan kolaboratif dengan SD terdekat, pelatihan untuk guru, serta sosialisasi kepada orang tua. Program ini adalah bentuk nyata dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menghapus praktik calistung sebagai syarat masuk SD dan menggantikannya dengan pendekatan yang ramah anak dan menyenangkan. Kebijakan ini merupakan program kerja konkret yang dilaksanakan secara sistematis. Yang pertama ada maksud atau intention. Pemerintah berniat memberikan bantuan operasional kepada TK Pertiwi 34 untuk meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Nah, yang kedua ada tindakan atau action. Pemerintah menyalurkan dana BOP kepada TK Pertiwi 34 sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku, termasuk pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, ada dampak dan konsekuensi. Bantuan tersebut berdampak pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di TK Pertiwi 34, serta meringankan biaya operasional sekolah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada anak didik dan masyarakat luas. Teman-teman, itu tadi penjelasan tentang salah satu kebijakan di TK Pertiwi 34 mengenai dana BOP. Dana BOP digunakan semaksimal mungkin untuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan di TK Pertiwi 34. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.